Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Puspa Arum dan rekan saya Nadia Maila Putri. Kami dari D4 Kesehatan Gigi semester 6 Poltekkes Kemenkes Semarang akan menyampaikan beberapa materi mengenai karang gigi. Suatu kehormatan bagi kami dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai, saya akan membagikan lembar absensi dan juga leaflet mengenai materi karang gigi yang akan saya dan rekan saya sampaikan. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu definisi dari karang gigi. Karang gigi ini adalah lapisan keras yang menempel pada permukaan gigi. Nah, lapisan keras ini disebabkan oleh plak gigi yang tertimbun di atas permukaan gigi yang bercampur dengan mineral air liur atau saliva yang kemudian mengeras menjadi karang gigi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau karang gigi disebabkan oleh timbunan plak gigi. Nah, plak gigi sendiri adalah lapisan lunak yang menempel pada permukaan gigi yang terdiri dari protein dan mikroorganisme yang berasal dari sisa makanan. Nah, sisa makanan ini awalnya menempel pada permukaan gigi bahkan sela-sela gigi yang kemudian tidak dibersihkan dan membentuk plak gigi. Nah, selanjutnya yaitu penyebab dari karang gigi sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karang gigi ini disebabkan oleh sisa makanan yang kemudian menjadi plak gigi karena tidak dibersihkan, yang kemudian mengeras dan bercampur dengan mineral air liur di atas permukaan gigi. Nah, lapisan keras itu disebut oleh karang gigi. Seseorang dapat memiliki resiko yang tinggi mengalami karang gigi apabila melakukan beberapa hal. Pertama yaitu memiliki kebiasaan merokok. Yang kedua yaitu tidak membersihkan permukaan gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Selain itu, apabila seseorang mengunyah menggunakan satu sisi rahang saja, akan memiliki resiko terkena karang gigi. Hal ini disebabkan karena apabila seseorang mengunyah menggunakan satu sisi rahang, maka rahang satunya lagi yang tidak digunakan untuk mengunyah akan mengalami penimbunan plak gigi. Nah, biasanya seseorang yang mengunyah satu sisi rahang saja tidak akan membersihkan rahang satunya yang tidak digunakan tersebut. Nah, akibatnya plak gigi tersebut mengendap di permukaan sisinya lalu mengeras menjadi karang gigi. Selain itu, seseorang yang jarang minum air putih juga akan beresiko terkena karang gigi. Kenapa jarang minum air putih dapat menyebabkan karang gigi? Karena air liur atau saliva yang ada di rongga mulut kita akan terhambat produksinya apabila kita tidak memiliki asupan air yang cukup. Nah, air liur ini akan membantu rongga mulut untuk membersihkan rongga mulut dari sisa makanan dan juga plak gigi. Makanan yang mudah melekat pada permukaan gigi yang nantinya akan menjadi sisa makanan pada permukaan gigi biasanya yang lebih mudah yaitu makanan yang bersifat manis dan melekat seperti kue, permen, roti dan juga bahkan minuman bersoda. Yang selanjutnya yaitu proses terbentuknya karang gigi. Nah, karang gigi ini diawali dari seseorang yang memiliki pH saliva atau air liur yang bersifat basa, biasanya di atas 7. Nah, pH basa ini bertemu dengan sisa makanan yang bersifat asam. Karena memang sisa makanan di dalam rongga mulut akan bersifat asam. Nah, apabila sisa makanan yang bersifat asam itu bertemu dengan air liur yang bersifat basa akan membentuk sebuah garam. Nah, garam tersebut yang disebut dengan karang gigi. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari karang gigi. Karang gigi ini memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu supragingival calculus atau karang gigi supragingival. Nah, supragingival calculus ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama berwarna putih kekuningan. Biasanya berada dari ujung mahkota sampai di batas margin gingival. Dan biasanya terlihat oleh mata. Supragingival calculus ini memiliki konsistensi yang keras seperti tanah liat, namun tidak bisa dibersihkan hanya dengan menggosok gigi. Walaupun supragingival calculus ini kerasnya seperti tanah liat, tidak bisa dibersihkan hanya dengan menggosok gigi.
Nah, supragingival kalkulus ini harus dibersihkan melalui perawatan dari dokter gigi atau perawat gigi yang disebut scaling. Nah, scaling ini adalah perawatan pembersihan karang gigi yang menggunakan alat yang disebut dengan scaler. Nah, supragingival kalkulus ini dapat tumbuh di sekelompok gigi saja, bahkan juga seluruh gigi. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang dari Rahma sampaikan. Jenis yang kedua adalah subgingival kalkulus atau karang gigi yang berada di bawah permukaan gusi. Jadi karang giginya itu Bapak Ibu berada di bawah permukaan gusi. Biasanya karang gigi ini berwarna kehitaman, coklat tua, atau bisa sampai hijau kehitam-hitaman. Nah, untuk konsistensinya sendiri biasanya lebih keras dan juga lebih padat daripada yang jenis supragingival kalkulus. Lalu untuk yang selanjutnya mengenai dampak negatif dari karang gigi itu sendiri. Yang pertama yang selalu kita rasakan setelah kita memiliki karang gigi, yang pertama adalah memiliki bau mulut. Nah, bau mulut ini disebabkan oleh penumpukan dari karang gigi yang sudah bercampur dengan bakteri. Lalu, yang selanjutnya yang dampak yang lebih serius lagi merupakan gingivitis. Nah, sebelah sini Ibu-ibu gambarnya. Atau bisa dilihat di leaflet yang sudah kami bagikan, itu terdapat gambar gingivitis. Biasanya gusinya itu berwarna lebih merah, bengkak, dan juga lebih mudah untuk berdarah. Jadi, jika Bapak Ibu itu ketika sikat gigi tiba-tiba gusinya berdarah, itu biasanya sudah mengalami yang namanya gingivitis atau radang gusi. Nah, selanjutnya dampak yang lebih serius lagi Ibu-ibu yaitu periodontitis. Jadi ini merupakan dampak yang lebih serius lagi dari gingivitis. Periodontitis ini gingivitis yang lebih lanjut sampai mengenai jaringan penyangga gigi. Nah, ini seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Jadi akarnya itu sudah terlihat, akar dari giginya itu sudah terlihat, dan bisa saja kalau sudah tidak ditangani lagi itu bisa menjadi gigi tanggal. Lalu bagaimana sih jika kita sudah memiliki karang gigi? Solusinya, jika kita sudah memiliki karang gigi itu tidak bisa dibersihkan secara manual Bapak Ibu dengan menggosok gigi. Hanya dapat dibersihkan oleh tenaga profesional di tempat pelayanan kesehatan gigi dengan nama perawatan scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, pembersihan karang gigi ini nanti akan menggunakan alat khusus kedokteran gigi. Kemudian untuk pencegahannya sendiri, bagaimana sih agar kita tidak mengalami yang namanya karang gigi Bapak Ibu? Yang pertama tentu saja yaitu membersihkan mulut 2 kali sehari dengan cara menggosok gigi. Nah, untuk waktunya sendiri yaitu pada malam hari sebelum tidur dan pagi hari setelah sarapan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah dengan menggunakan benang gigi minimal 1 kali dalam sehari. Nah, benang gigi ini biasanya sudah mudah ditemukan kok Bapak Ibu, ada di supermarket terdekat seperti Indomaret, Alfamart ataupun apotik juga sudah menyediakan benang gigi ini. Untuk selanjutnya dari nutrisi atau konsumsi makanan. Untuk menghindari dari karang gigi ini, kita bisa mengurangi konsumsi makanan manis dan melekat, minuman bersoda, dan juga menambah makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Kemudian juga meningkatkan asupan air putih dalam sehari, karena air putih ini dapat membantu pembersihan alami yang ada di rongga mulut Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan mengurangi atau tidak memiliki kebiasaan merokok, karena merokok sendiri merupakan faktor risiko yang sangat berisiko untuk timbulnya dari karang gigi ini. Untuk yang terakhir yaitu jangan lupa untuk membersihkan karang gigi dengan rutin ke tempat pelayanan kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, nggih? Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan Ibu-ibu. Sepertinya sudah jelas, nggih. Untuk kesimpulan dari pertemuan ini, kita dapat simpulkan bahwa keberadaan dari karang gigi itu sendiri tidak dapat
kita hindarkan? Tidak dapat dihindarkan, namun dapat kita cegah dengan cara seperti yang sudah rekan saya jelaskan, yaitu menjaga kebersihan gigi dan mulut, tidak merokok, dan juga mengkonsumsi air putih yang banyak. Nah, jangan lupa untuk mengontrol kesehatan gigi ke tempat pelayanan kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.